Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita dengan penuh kasih sayang. Dan juga kita mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang benar akan dipisahkan dari yang jahat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 40 ayat 16 sampai dengan 21. Dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 38. Dan Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Waktu kesudahan hampir dekat. Setiap dari kita saudara akan menghadapi penghakiman terakhir. Dan tak ada seorang pun dapat luput dari hari itu saudara. Dan tak ada pembelaan. Tuhan Yesus pun dalam beberapa hari ini telah menyampaikan hal kerajaan sorga dengan berbagai perumpamaan agar kita dapat memperhatikan, mengerti, berjaga-jaga, dan waspada. Kembali hari ini Yesus Tuhan sampaikan hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan-ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Matius 13 ayat 47 sampai dengan 48. Perumpamaan tentang akhir zaman ini sungguh sangat real sekali saudara. Mau memberikan gambaran kepada kita bagaimana harus kita bersikap dalam menjalani hidup ini hingga waktu kesudahannya. Perlu disadari oleh kita semua bahwa benih baik dan lalang, kebaikan dan kejahatan masih hidup, bertumbuh dan berkembang bersatu di dalam pukat yang besar, yaitu di dalam dunia ini. Bagaikan ikan besar dan yang kecil, yang baik dan yang buruk bersatu di dalam pukat besar. Pada waktunya saudara, kita lihat ikan-ikan akan dipilah-pilah. Mereka akan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Matius 13 ayat 48. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 13 ayat 49 sampai dengan 50. Saudaraku, terlihat ada banyak ikan yang tidak memenuhi kriteria, pada akhirnya akan dibuang dan dicampakkan saudara. Apa yang menjadi kriteria-kriteria itu saudara akan menentukan di akhir zaman. Apa aja kriteria-kriteria yang menentukan itu? Yaitu kejahatan. Kejahatan yang merajalela di dalam kehidupan kita ini saudara. Baik itu amarah, egois, serakah, sombong, tipu muslihat, tipu menipu, sakit menyakiti, dan lain sebagainya yang merupakan kejahatan akan dipisahkan dari kebenaran. Di mana kebenaran itu saudara adalah buah-buah roh yang dapat kita lihat di dalam Galatia. Kita termasuk yang mana saudara? Kebenaran atau kejahatankah? Apakah kita mau dibuang dan dicampakkan, dimasukkan ke dalam api yang membara itu saudara? Perenungan hari ini
mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa hari penghakiman itu real dan nyata adanya, saudara. Kita akan dipilah-pilah, dipisahkan antara yang benar dan yang jahat. Lalu yang jahat akan dibuang dan dicampakkan, lalu dimasukkan ke dalam api yang membara. Ingat, saudara. Sekali lagi saya katakan, ingat. Hidup baik belum tentu benar. Yesus Tuhan menghendaki kita semua hidup dalam kebenaran dengan mengikuti Dia. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Sudah benarkah kita di hadapan Tuhan, saudara? Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kembali hidup ke dalam hidup kebenaran. Kesempatan yang diberikan ini janganlah disia-siakan, saudara. Bertobatlah, bertobatlah saudara, bertobatlah. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran firman dengan selalu mau hidup dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan tetaplah setia dan taat, serta berkomitmen hidup di dalam kasih Kristus dengan hidup di dalam pertobatan. Yesus Tuhan, kami menyadari akan diri kami yang masih hidup di dalam kegelapan. Tuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.